Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, Borneo belum puas hanya datangkan Wiljan Pluim. Pesut Etam masih incar dua pemain penting PSM Makassar. Borneo FC dirumorkan masih akan mendatangkan dua pemain PSM Makassar. Bursa transfer putaran kedua Liga 1 dibuka 1-28 November 2023. Kini Borneo FC telah membajak satu pemain PSM Makassar yaitu Wiljan Pluim. Wiljan Pluim akan berseragam Borneo FC selama 1,5 tahun. Dua pemain PSM Makassar dikabarkan ingin didatangkan Borneo FC yaitu Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Yakob Sayuri dan Yance Sayuri memang menjadi kunci permainan PSM Makassar. Rumor Borneo FC ingin mendatangkan Yakob Sayuri dan Yance Sayuri dibocorkan Liga_Dagelan. Borneo FC ingin datangkan Sayuri bersaudara, tulis unggahan akun Instagram Liga_Dagelan. Selain Borneo FC, dua klub lainnya juga dirumorkan ingin mendatangkan Sayuri bersaudara, yaitu Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta. Dilansir Transfermarkt, harga pasaran Yance Sayuri dan Yakob Sayuri mencapai 3,9 miliar rupiah. Jika Yakob Sayuri dan Yance Sayuri gabung, maka ini akan menjadi duet mengerikan di Borneo FC. Apalagi sudah ada Wiljan Pluim lebih dulu bergabung di Borneo. Yance Sayuri bermain 31 kali dengan torehan 5 gol dan 5 assist. Berkat penampilan cemerlangnya, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri dipanggil perkuat timnas Indonesia. Namun, kesuksesan putra kelahiran Serui, Kepulauan Yapen, Papua tidak diraih dengan mudah. Di balik itu semua ada perjuangan berat dilalui keduanya hingga capai karir sepak bolanya saat ini. Yakob Sayuri hanya dibekali uang Rp50.000 hingga tahan lapar saat merintis karir. Sedangkan Yance Sayuri sering dimarahi hingga bolos sekolah demi sepak bola. Yakob Sayuri lebih dulu merintis karir sebagai pemain sepak bola. Klub pertamanya Persewar Waropen. Ketika dapat panggilan ke Persewar Waropen, pemain akrab disapa Yasa ini terkendala biaya. Pas ke Waropen, mau berangkat tidak ada duit sama sekali. Keluarga memang sederhana, ucapnya dikutip dari kanal YouTube PSM Makassar. Dia mengatakan, perjalanan dari kampung halamannya, Serui ke Jayapura untuk gabung Persewar sangatlah jauh. Hanya bisa ditempuh dengan pesawat dan kapal, untuk gunakan pesawat tidak mungkin karena tidak uang, sedangkan untuk naik kapal laut yang besar tiketnya 5 mahal, Yasa pun terpaksa menggunakan kapal kecil. Serui Jayapura ditempuh 2 hari dengan bekal uang Rp50.000 dari kakak perempuannya, bahkan, ia tak makan hampir 2 hari di kapal demi mengirit pengeluaran, itu kapal kecil 2 hari 2 malam dari Serui ke Jayapura. Saya tidak ada uang sama sekali hanya kakak perempuan di atas saya yang beri uang Rp50.000. Tuturnya, dengan uang Rp50.000 di kapal saya menangis maju bikin apa di kapal tidak ada teman mau makan apa. Terpaksa 2 malam saya tahan sampai hari pertama mau masuk hari kedua saya makan. Itu pun makan dengan pikiran, makan dengan beban, sambungnya. Namun, kesulitan dihadapi oleh Yasa membuatnya lebih termotivasi untuk sukses di sepak bola. Kayak menjadikan itu motivasi, ini Rp50.000 saya pegang dan suatu saat saya akan punya lebih dari itu, ujarnya. Dari Persewar, Yasa ke Persemi Mimikan hingga berlabuh ke PS Barito Putra. Di PS Barito Putra dia mendapat kontrak sebagai pemain profesional, gaji pertama saya di Barito saya terima, saya menangis punya orang tua. Mereka tidak bayangkan dari uang Rp50.000 bisa seperti sekarang ini, ucapnya. Dari Barito Putra, pemain nomor punggung 22 ini hijrah ke PSM Makassar di musim 2020. Sudah 3 tahun, Yasa bermain bagi klub kebanggaan masyarakat Sulsel ini. Nah itu dia sobat untuk pembahasan pada video kali ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.